Madinah. Ya, sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Nah, sebelumnya ibu mau tanya dulu. Pernahkah apakah arti hijrah itu? Apakah arti hijrah itu? Ya, Haikal. Hijrah artinya pindah. Ya, betul. Sekali kasih tepuk tangannya. Hijrah artinya pindah. Ada yang udah tahu belum? Apa sih sebab-sebabnya Rasulullah itu hijrah ke kota Madinah? Ada yang udah tahu? Belum ya. Oke, untuk mengetahui sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW, nanti ibu akan tayangkan video pembelajaran. Nanti disaksikan bersama-sama ya. Jadi dilihat dengan seksama. Bersama-sama ya. Ya, diperhatikan. Wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Rasulullah telah direncanakan akan dikepung dan dibunuh oleh kaum kafir Quraisy, tetapi ada Allah yang maha mengetahui segalanya. Ada Allah yang maha melihat, Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Maka Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW segera berhijrah sebelum tiba malam hari. Rasulullah diperintahkan Allah agar pergi ke kota Madinah secara diam-diam dan untuk mengecoh kaum kafir Quraisy, maka harus ada yang tidur di tempat tidur Rasulullah. Nah, orang yang bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi rela mengorbankan nyawanya demi kecintaannya kepada Rasulullah SAW, demi mematuhi perintah Allah untuk berdakwah untuk berhijrah ke kota Madinah. Ali bin Abi Thalib adalah seorang sepupu Rasulullah SAW. Namanya Rasul yang bernama Abu Thalib, yang termasuk as-sabiquna awwalun, artinya orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan anak. Nah, pada saat kaum kafir Quraisy mengepung rumah Rasulullah, mereka masuk menyelinap dengan secara diam-diam. Lalu saat mereka akan menghunuskan pedangnya kepada orang yang ada di tempat tidur, mereka melihat dalam selimut itu ternyata bukan Muhammad. Dengan selamat. Di situ penduduk Madinah atau yang kita sebut dengan kaum Ansarin atau kaum Ansor, mereka menyambut dengan hati yang gembira, hati yang senang. Kenapa? Karena orang yang didamba-dambakan, orang yang sangat ditunggu-tunggu, mereka telah hadir, telah sampai di kota Madinah, dan mereka melantunkan syair-syair yang sangat indah. Dan syairnya itu Tola'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lil'abida. Nah, dari video pembelajaran tadi ya, kita bisa mengetahui bahwasanya hijrah itu artinya
Padahal kan kota Mekah itu kota kelahiran Rasulullah ya kan? Nabi Muhammad lahirnya di mana sayang? Mekah. Ya kan? 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Iya, padahal Rasul lahir di Mekah kok pindah sih ke kota Madinah ya kan? Adapun sebab-sebab hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pindah ke kota Madinah adalah yang pertama karena tekanan dari kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Islam semakin keras ya, karena tekanan ya dari kaum Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW semakin keras. Dakwah Nabi ngapain coba? Menyembah Allah. Dakwah Nabi itu adalah menyembah Allah. Orang-orang yang ada di kota Mekah untuk menyembah Allah. Kemudian yang kedua, penduduk Yathrib menerima dakwah Rasulullah. Tahu Yathrib? Yathrib itu adalah nama lama kota Madinah. Penduduk Madinah menerima dakwah Rasulullah. Di Mekah dakwah Rasulullah cuma sedikit yang menerima, ya kan? Nah, di Madinah, penduduk Madinah banyak yang menerima dakwah Rasulullah. Nah, itu yang kedua ya sayang. Kemudian yang ketiga, adanya jaminan keamanan dari penduduk Madinah terhadap dakwah Nabi. Adanya jaminan keamanan dari penduduk Madinah terhadap dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasul, kami siap melindungimu Rasul. Udah datang aja ke kota Madinah, kami akan setia sama Rasul, ya kan? Itu kata penduduk kota Madinah. Kemudian, yang keempat ya, adanya permintaan penduduk Yathrib agar Rasulullah hijrah ke negerinya. Udahlah Rasul, pindah aja ke Madinah, nanti kami akan bantu dakwahnya, nanti kami akan setia, ya kan? Kami akan setia untuk melindungi engkau wahai Rasulullah. Itu yang keempat. Ya, yang keempat. Apalagi sebab-sebabnya Bu, ya kan? Itu ya kan terjadinya jaminan keamanan dari penduduk Madinah itu dengan adanya Baiat Aqobah 1 dan Baiat Aqobah 2. Ada yang tahu nggak arti baiat apa? Baiat artinya sumpah setia kepada pemimpin. Jadi orang Madinah udah bersumpah sama Nabi di Bukit Aqobah, namanya Baiat Aqobah 1 dan Baiat Aqobah 2. Apalagi Bu sebab-sebab sebab-sebab Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Yang kelima, adanya rencana kaum kafir Quraisy untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, mereka udah bermusyawarah kaum kafir Quraisy, nggak bisa nih kita biarin, Muhammad harus kita bunuh. Kita rencanakan aja bunuh biar dakwahnya terhenti, biar dia nggak usah berdakwah lagi, ngajak-ngajak orang yang nyembah Allah. Mereka merencanakan pembunuhan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Dengan cara mengepung rumah
Rasulullah secara diam. Tapi ingat, mereka punya rencana, ada Allah yang maha melihat, ada Allah yang maha mengetahui. Lalu Allah, ya kan, memerintahkan kepada Rasulullah. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah, yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Anfal ayat 30. Iya, ayat 30. Ya kan, Allah suruh Muhammad, udah kau pindah ke kota Madinah dengan cara diam atau dengan cara sembunyi. Yang biasanya dari kalau mau ke kota Madinah dari jalan sini, dari jalan yang sebaliknya dipilih, ya kan? Supaya jangan ketahuan oleh kaum kafir Quraisy. Ya, jadi itu adalah sebab-sebab Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Ada berapa? Ada 6. Oke. Nah, nanti kalian akan ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Ya, semua kelas yang ada di sini, siswa yang di sini akan ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Paling sedikit kelompoknya berjumlah 5 orang. Ini kita semua ada 33 orang, berarti ada berapa kelompok? 6 kelompok. Berarti ada yang lebih, ya kan? Ya, ibu bagi nanti kelompoknya jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semuanya jadi ada 6 kelompok. Ya, 6 kelompok. Oke? Udah, ibu bagi kelompoknya. Sekarang kita susunan kelompoknya. Oke? Udah. Oke. Nah, setelah ibu bagi kelompok kalian, ini kita akan mendiskusikan sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ini akan ibu bagikan lembar bacaan yang lain selain buku paket. Kamu ada buku paketnya kan? Jadi ibu bagikan juga bacaan yang lain. Ya, tentang sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Satu kelompok ibu bagi 1 dan ibu bagi LKPD-nya ya nak, lembar kerjanya. Ibu bagi lembar kerja untuk kalian, ya kan? Nah, ini ibu bagi. Nanti setelah ibu bagi, kalian semua berdiskusi. Setiap satu kelompok saling berdiskusi. Tuliskan apa aja sebab-sebabnya Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Bisa dipahamin? Ya, oke. Sekarang ibu bagi pertama inti untuk kelompok 1. Ini daftar bacaannya dan ini LKPD-nya ya nak. Ini nanti diisi LKPD-nya ya sayang. Setelah ibu bagikan lembar bacaan dan lembar kerjanya, ya kan, lembar kerja tersebut itu, lembar LKP-nya. Nah, kalian ayo setiap kelompok masing-masing berdiskusi ya. Tuliskan di situ apa-apa saja sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Oke, waktunya ibu kasih 15 menit dari sekarang. Ayo diskusi ya sayang. Ayo sayang, udah habis waktunya. Saatnya kalian akan membacakan hasil diskusi kalian. Nah, kita mulai dari kelompok 1, kelompok Haikal. Ayo silakan bacakan Haikal. Apa aja sih sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah? Karena kaum Quraisy terhadap dakwah Isa semakin deras. 2. Penduduk Yatsrib menerima dakwah Rasulullah. 3. Adanya jaminan keamanan dari penduduk Yatsrib terhadap dakwah Nabi. 4. Pemerintahan penduduk Yatsrib agar Rasulullah hijrah ke negerinya. Adanya rencana pembunuhan kafir Quraisy terhadap Rasulullah. 6.
adanya pemerintah Allah untuk berhijrah. Perintah. Adanya perintah ya kan? Nah, oke. Kasih tepuk tangannya dulu untuk kelompok 1. Kelompok 3. Ya. Baca. Ya, baca sayang berdiri. Tekanan kaum Quraisy terhadap dakwah Islam semakin keras. Penduduk Yathrib menerima dakwah Rasulullah. Adanya jaminan keamanan dari penduduk Yathrib dakwah Nabi. Pemerintah penduduk Yathrib agar Rasulullah hijrah ke negerinya. Adanya rencana pembunuhan kafir Quraisy terhadap Rasulullah. Adanya perintah Allah untuk berhijrah. Nah, setelah semuanya membacakan hasil persentase dari hasil diskusinya, maka sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, siapa yang mau bertanya? Untuk kelompok siapa? Ya, Kanja. Untuk bertanya ke kelompok berapa, Kanja? Kelompok 4. Ya, kelompok 4. Silakan Kanja. Apa pertanyaannya, Kanja? Ya, coba sebutkan isi baiat akobah pertama. Ya, kelompok 4. Berdiri menjawabnya sayang. Tidak menyekutukan Allah. Terus, Tidak berdusta, tidak mencuri, tidak membunuh anak-anak perempuan, tidak berfitnah, tidak melakukan hal tercela, akan tetapi kepada Allah dan Rasulnya. iya betul jawabannya. Kasih tepuk tangannya. Halo. Siapa lagi yang mau bertanya? Iya. Rapija mau bertanya ke kelompok berapa nih Rapija? Kelompok 6. Ayo. Oke, bagus semuanya. Berarti anak-anak ibu sudah mulai memahami apa itu sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Nah, ada berapa tadi sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah? Nah, yang pertama, Tekanan kaum Quraisy terhadap dakwah Islam semakin keras. iya, apa saja sama-sama? Tekanan kaum Quraisy terhadap dakwah Islam semakin keras. Yang kedua apa? Yang kedua, Yathrib menerima dakwah Rasulullah. apa sama-sama ya? Yang ketiga apa sayang? Adanya jaminan keamanan dari penduduk Yathrib terhadap dakwah Nabi. Iya, yang ketiga. Yang keempat apa sayang? Permintaan penduduk Yathrib agar Rasulullah hijrah ke negerinya. Ya, permintaan penduduk Yathrib agar Rasulullah hijrah ke Negerinya. Yang kelima apa nak? Adanya rencana pembunuhan kafir Quraisy terhadap Rasulullah. Iya, adanya rencana pembunuhan terhadap Iya, Rasulullah SAW. Yang keenam apa? Adanya perintah
kalian?